dengan berat hati mesti katakan bahwa banyak dokter yang meninggal dan kita berempati pada mereka, kita berduka cita. Tapi wafatnya dokter-dokter ini lebih banyak bukan disebabkan oleh COVID-19, tetapi oleh kebijakan politik yang buruk. Jadi penguasa yang tidak punya legitimasi bakal duduk di punggung harimau. Dan sekarang lebih berbahaya lagi, kalau punggung harimau masih mending, dia masih bisa lihat kapan si harimau itu kehabisan napas, karena harimau adalah sprinter, tapi dia nggak bisa lama maraton. Yang bisa maraton lama itu adalah COVID-19 itu. Jadi sebetulnya pemerintah sekarang kekuasaan sedang menunggangi COVID-19. Kita tentu mendukung upaya pemerintah walaupun terlambat dalam upaya membentengi diri masing-masing kita dari penyebaran ini. Jadi seluruh protokol yang diucapkan di media massa sebetulnya sudah kita lakukan. Tapi dalam keadaan itu tidak berarti bahwa kritik terhadap kebijakan harus dihentikan juga. Oke, netizen, YouTubers, dan mereka yang tertarik dengan isu-isu politik. Hari ini saya mau bercakap-cakap ringan, tetapi dengan intensi yang kuat untuk mempersoalkan satu hal, yaitu di dalam kondisi pandemik global tentunya. Orang bertanya, apa sumbangan ilmu politik dan peran ilmuwan politik di dalam isu global hari ini? Problemnya adalah, kalau kita kasih konteks Indonesia hari ini, sering dikatakan bahwa dokter itu ada di front depan, sehingga mereka sangat potensial rentan terpapar oleh COVID-19. Dan memang terbukti bahwa banyak kematian dialami oleh para petugas medis. Tetapi sebetulnya kalau kita berpikir lebih komprehensif, kita bisa temukan sesuatu yang agak berbeda, yaitu bahwa dokter sebetulnya adalah meninggal bukan karena COVID-nya, tetapi karena kebijakan politik yang buruk. Laporan dari teman-teman di lapangan masih dirasakan kurang, karena kalau kita bicara secara kuantiti jumlah, kita tahu bahwa APD itu juga alat yang disposable, sekali pakai, dan kemudian dengan sejumlah tenaga kesehatan, tenaga medis yang cukup banyak, saya kira ini juga kita rasakan masih kurang. Saya berpendapat begitu. Jadi dokter adalah penerima akibat dari kebijakan politik yang buruk. Mereka banyak yang tewas di dalam perjuangan bukan karena si COVID, tapi karena kebijakan politik yang amburadul. Jadi bagi mahasiswa politik, kita tahu bahwa di semester 1 diajarkan politik adalah ilmu tentang beroperasinya kekuasaan. Jadi sifat dinamik dari kekuasaan dipelajari oleh ilmu politik. Sifat statisnya dipelajari oleh ilmu negara. Jadi negara dalam keadaan diam itu dipelajari oleh ilmu tata negara. Negara di dalam aktivitas dinamis dipelajari oleh ilmu politik, hubungan antara lembaga-lembaga politik. Filsafat politik mengevaluasi perangai kekuasaan. Jadi pembicaraan di Jakarta atau di Indonesia hari ini sering tidak menyentuh bagian yang paling penting sebetulnya, yaitu peran dari ilmu politik untuk menerangkan gejala kesehatan publik. Melekat di dalamnya tentu adalah fungsi dari ilmuwan politik untuk memberi kritik etik atau kritik kebijakan. Nah, saya membaca banyak komentar menganggap bahwa soal kita hari ini adalah soal kesehatan. Padahal sebetulnya soal kesehatan itu tidak mungkin selesai kalau kapasitas politik tidak diaktifkan untuk menghalangi penyebaran virus itu. Jadi saya mau mulai dengan satu dalil bahwa problem kita hari ini bukan problem kesehatan ansih, tapi problem kekuasaan, yaitu kapasitas yang tidak mampu untuk mendeteksi, apalagi mempersiapkan seluruh fasilitas
demi menyelamatkan bangsa. Nah, ini bukan forum politik, saya katakan dari awal ini adalah forum akademis untuk menghasilkan pembicaraan yang kritis terhadap hubungan antara ilmuwan politik, pendekatan political ekonomi di dalam menghadapi gejala alam yang disebut pandemi COVID-19 ini. Ada soal yang penting di dalam menghadapi kasus COVID-19 ini, itu soal leadership. Kemarin saya baca satu artikel ditulis oleh Dr. Robertus Robert, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta yang juga adalah visiting scholar di Melbourne University, bahwa dia melakukan riset dan menemukan bahwa soal leadership adalah penentu sukses tidaknya penanganan COVID-19 ini. Dia bikin perbandingan, misalnya kalau orang mengatakan bahwa Cina sukses karena sistemnya otoriter sehingga ada span of command, karena partai komunis bisa menyuruh orang untuk tinggal di rumah, jadi kemudian ada anggapan bahwa sistem yang tidak demokratis lebih efektif memberantas COVID. Tapi itu kemudian dibatalkan dengan gejala lain bahwa Korea adalah demokratis dan berhasil untuk memberantas. Jadi tidak ada hubungan antara sistem politik yang otoriter dan sistem politik yang demokratis dalam memberantas korupsi. Robertus Robert datang dengan tesis itu bahwa yang penting adalah leadership. Amerika sistemnya demokrasi gagal, Korea sistem demokrasi berhasil karena perbedaan leadership. Presiden Korea punya kemampuan untuk diapresiasi oleh publik. Presiden Amerika tidak ada public trust buat Donald Trump itu. Jadi banyak soal yang membuat kita berpikir bahwa memang intinya adalah leadership. Mungkin dalam keadaan stabil, ya oke, leadership itu diatur lewat birokrasi, lewat hukum segala macam. Tapi dalam keadaan yang extraordinary hari ini, kita perlu leadership yang beyond the call of duty, gitu, yang melampaui tugas yang diberikan oleh aturan-aturan formal. Jadi semacam lompatan pemimpinan yang orang tunggu. Nah, kita lihat misalnya di Prancis, leadership yang buruk itu akhirnya menyebabkan dokter-dokter mengajukan semacam class action untuk menuntut pertanggungjawaban Perdana Menteri karena keterlambatan mengantisipasi soal COVID-19 ini. Di Brasil, kita baca beberapa waktu lalu, militer akhirnya mengambil alih secara silent operation kekuasaan presiden khusus dalam soal penanganan darurat COVID ini. Nah, di kita kemarin ada wacana akan ada darurat sipil. Tapi sekali lagi, darurat sipil itu kalau leadershipnya buruk, itu akan menghasilkan kontra, sebut aja, kontra pikiran di dalam kebijakan publik. Dan kelihatannya ide itu masih ada di dalam pembicaraan di istana tentang kemungkinan darurat sipil, karena bagaimanapun dia sudah pernah diucapkan itu. Nah, kita mau lihat seberapa jauh leadership ini lepas dari sistem politiknya bisa dihasilkan ulang di dalam waktu yang pendek ini, karena akumulasi dan pertumbuhan eksponensial dari virus ini sepertinya akan membuat kita gagal untuk menghasilkan public policies yang sound tadi itu. Jadi penguasa yang tidak punya legitimasi ibarat duduk di punggung harimau. Dan sekarang lebih berbahaya lagi, kalau punggung harimau masih mending, dia masih bisa lihat kapan si harimau itu kehabisan napas, karena harimau adalah sprinter, tapi dia nggak bisa lama maraton. Nah, yang bisa maraton lama itu adalah COVID-19 itu. Jadi sebetulnya pemerintah sekarang kekuasaan sedang menunggangi COVID-19 yang bahkan tak kelihatan, dan dia tak tahu kapan energi si COVID ini berakhir. Banyak pengamat politik yang sebetulnya juga
pseudo ilmuwan politik berupaya mengucapkan pikiran politik tapi dalam rangka mencari suaka politik di kekuasaan. Sebaliknya, pemain politik juga mendekat pada kekuasaan dengan motif yang sama, mencari suaka. Suaka di dalam feodalisme, suaka dalam patrimonialisme, suaka dalam oligarki. Jadi kita ada di dalam kesulitan besar karena baik ilmuwan politik maupun pelaku politik sama-sama ada di dalam motif mencari suaka. Ujung dari pencarian suaka itu tentu adalah motif ekonomi, motif perpanjangan izin, perpanjangan kontrak segala macam itu, perpanjangan izin survei juga itu motif ekonomi itu. Jadi kultur ini yang kemudian masuk di dalam pikiran publik bahwa menjadi konsultan politik itu artinya menghasilkan uang, bahwa hal semacam ini bisa berulang lagi di dalam bulan-bulan ke depan ketika misalnya dunia berhasil mengatasi COVID-19, kita Indonesia masih akan masuk di dalam politik pilkada yang mungkin tertunda tapi akan berlangsung lagi. Sehingga mental politik tadi dan mental ilmuwan politik juga akan carry over ke dalam situasi politik nasional yang meluas nanti dalam urusan pilkada dengan motif yang sama, cari suaka. Surveyor cari suaka, ilmuwan politik cari suaka karena mungkin bisa jadi pejabat di daerah itu. Sehingga ilmu politik akan mengalami demoralisasi ulang. Nah, kita ingin mencegah supaya politik Indonesia, ilmuwan politik dan pengamat politik tidak masuk dalam jebakan demoralisasi nanti. Di dalam kondisi kita ada masuk di dalam kecemasan umum, kita masih bisa mengucapkan soal-soal yang normatif. Itu keinginan untuk memfungsikan politik sebagai cara untuk menguji kebijakan. Mereka yang belajar ilmu politik harus ingat bahwa di dalam basis terakhir dari ilmu itu ada perintah etis, yaitu hasilkan keadilan. Kalau kekuasaan tidak menghasilkan keadilan, maka dia akan menghasilkan kekerasan. Nah, dalam konteks COVID sekarang kita mesti dengan berat hati mesti katakan bahwa banyak dokter yang meninggal dan kita berempati pada mereka, kita berduka cita. Tapi wafatnya dokter-dokter ini lebih banyak bukan disebabkan oleh COVID-19, tetapi oleh kebijakan politik yang buruk. Kita tentu mendukung upaya pemerintah walaupun terlambat dalam upaya membentengi diri masing-masing kita dari penyebaran ini. Jadi seluruh protokol yang diucapkan di media massa sebetulnya sudah kita lakukan. Tapi dalam keadaan itu tidak berarti bahwa kritik terhadap kebijakan harus dihentikan juga. Jadi hentikan bersosialisasi yang berlebihan, tapi jangan hentikan kritik yang datang dari ilmuwan politik karena dasarnya adalah pengetahuan. Oke, sampai ketemu di sesi berikut. Para mahasiswa dan netizen, salam dari kami bertiga untuk kalian semua. Tetap di rumah.